warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Doni Mars. Kali ini kita akan lanjut materi metode cepat belajar gramatika bahasa Inggris. Nah, kita udah sampai ke sesi mengenai question text atau penegasan. Nah, jadi question text atau penegasan itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibilang tidak ada pelajaran khusus ya. Karena penegasan itu cuma kayak begini misalnya kita bertamu ke rumah seseorang atau kita mau mencari alamat rumah seseorang lalu kemudian bertanya pada warga sekitar, ini rumah Pak Doni kan? Kan itu adalah penegasan dalam bahasa Indonesia. Atau misalnya, ini bukumu bukan? Nah, bukan itu juga penegasan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Atau dalam bahasa lain misalnya, dalam bahasa daerah misalnya seperti toh, geh, kemudian apa lagi, muhun, leres, sanes, dalam bahasa Sunda, Jawa atau yang lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Nah itu ada gitu dalam berbagai bahasa. Nah kalau dalam bahasa Inggris tidak jauh-jauh dari auxiliary verbs atau to be, to have, to do models. Nah makanya kenapa di video-video awal gue tegaskan ke kalian bahwa kunci gramatika adalah pahami atau kuasai to be, to have, to do models. Bukan cuma hafal saja, tapi juga memahami fungsi-fungsinya. Nah itu nanti kita akan buktikan dalam materi-materi grammar selanjutnya. Seperti sekarang kita belajar question text, itu pemahaman kita tentang to be, to have, to do models harus bagus dulu sehingga kita belajar question text akan sangat mudah. Begitu pula nanti misalnya ketika kita belajar passive voice atau mungkin belajar tenses, itu akan sangat mudah gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya pola dari question text atau penegasan gitu ya? Kita mulai seperti ini. Misalnya ada sebuah kalimat ya. Sebuah kalimat misalnya she is a singer. Nah, question text-nya adalah ini nggak cukup ya. Isn't she? Nah, jadi bagaimana cara membuat isn't she atau ini disebut dengan question text, maaf ini tanya ya. She a singer, isn't she? Ya. Nah dari mana isn't she-nya? Isn't she ini berasal dari auxiliary verbs yang is-nya ya. Jadi tinggal dibalik karena ini kan question text ya, berarti bentuk kata tanya ya, pola tanya gitu ya. Nah makanya kan kalau mau membuat kalimat tanya atau interrogatif kan tinggal dibalik, berarti ini memang dibalik tapi dikasih not. Jadi kalau pernyataannya positif maka question text-nya menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, jika pernyataannya negatif, misalnya she is not, dia bukan penyanyi, she is not a singer. Nah ini gampang, tinggal dibalik saja, is she gitu ya. Nah jadi jika pernyataannya yang negatif, ada not ya di sini ya, sini dan negatif, maka question text-nya adalah positif. Sesederhana itu. Nah, salah satu syarat kita bisa mudah ya mengerjakan soal-soal question text adalah kita harus tahu dulu contraction ya. Contraction itu singkatan-singkatan ya. Nanti gue akan coba tampilkan beberapa contoh dari singkatan-singkatan di slide berikut ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah berbagai jenis singkatan-singkatan. Seperti misalnya I am menjadi I'm, I will menjadi I'll. Bisa kalian lihat di bagian berikut ini ya yang ditampilkan di layar. Lalu kemudian ada bentuk negatif kayak cannot menjadi can ya, dare not menjadi daren't, do not menjadi don't, did not menjadi didn't dan lain sebagainya. Nah jadi pola-polanya seperti itu ya. Begitu pula misalnya she is menjadi she's gitu ya dan lain sebagainya. Nah di sini juga kalian lihat misalnya ada yang shall not menjadi shall ya, kemudian will not menjadi won't ya. Nah itu beberapa contraction atau singkatan dalam bahasa Inggris. Nah sebelum gue lanjut ke materi question text ini, karena ini masih terkait ya antara contraction dengan question text, gue mau coba sisipkan penjelasan mengenai harus hati-hati terkait dengan singkatan ini ya. Karena ada yang singkatannya itu bermakna ganda, bermakna double. Contoh misalnya kayak sis. Sis ini bisa menjadi she is,
ya, to be. Bisa juga she has, to have, she has ya. Nah, tentu saja konsekuensinya kalau she is pasti verb A ya. She is going, she is cooking. Kalau she has berarti verb 3. She has gone ya. She's cooked ya, verb 3 gitu ya. Nah kan pertanyaannya kalau begini kita kan tahu dari mana ini is atau has ya. Tentu saja kita lihat verbnya. Kalau misalnya verbnya she's cooking, nah berarti ini udah pasti is singkatannya. Tapi kalau misalnya kayak judul lagu ya, she's gone. Gone itu verb I, udah pasti S di sini adalah singkatan dari she has. Contoh lain misalnya terkait dengan singkatan, misalnya adalah yang akhiran D misalnya, ya. Misalnya apa aib ya. Aib itu kan bisa menjadi I had, ya, bisa menjadi I would. Nah, ya, jadi bisa I had, bisa I would. Tentu saja kita lihat dulu verbnya apa. Kalau misalnya I had, udah pasti kata setelahnya atau kata kerja setelahnya, verb setelahnya adalah verb berapa? Kalau had, verb 3 tentu saja ya. Have, has, had. Kalau yang would termasuk dalam modal, kita udah hafalkan modal kemarin. Kayak could, will, would gitu ya. Nah, would itu berarti verb 1 ya, seperti itu. Nah, kembali ke materi penegasan atau present tense ya. Jadi polanya sangat sederhana. Gue akan coba kasih contoh yang lain, misalnya kalau misalnya ada contoh begini, we do it, kami melakukannya kan, we do it. Kira-kira present tense-nya apa? Kita analisa dulu, kita bedah dulu strukturnya ya. We subject, do ini auxiliary atau verb? Udah pasti verb 1. Kenapa? Karena kalau do sebagai auxiliary dia nggak ditulis, nah it-nya sebagai objeknya. Berarti kalau ini verb 1, to do, ini ada do yang nggak kelihatan. Makanya di sininya menjadi don't we. We do it, don't we? Hati-hati ya, don't we ini diambilnya bukan dari sini, bukan dari do yang verb, tapi dari do yang nggak kelihatan, dari auxiliary verbs. Ya, jadi ada 2 do di sini. Iya betul, ada 2 do. Ya, do yang pertama adalah kata kerja itu sendiri, do yang keduanya yang nggak kelihatan sebagai auxiliary-nya. Nah, question tag-nya penegasannya diambil dari sini. Bagaimana kalau misalnya we don't do it? Apa question tag-nya? We do not do it. Nah, ini auxiliary, tapi dikasih bentuk negatif. Ini verb 1. Ini yang di sini gimana? Ya dari sini, do we, berarti ini do. Karena polanya kalau ini negatif, ini pasti positif. Kalau ini positif, ini pasti negatif. Ya. Terakhir, gua akan kasih contoh yang menggunakan subjek I. Ya, karena subjek I ini juga unik. Ya. Contoh misalnya ada kalimat I am the teacher. Apa present tense-nya? Lalu bagaimana kalau bentuknya negatif? I'm not a teacher. Apa present tense-nya? Nah, ini adalah bentuk positif, berarti ini negatif. Apakah menjadi am not? Kalau kalian perhatikan tadi di bagan, tidak ada singkatan dari am not. Jadi jangan dipaksain jadi emen gitu ya, nggak ada. Am not tidak ada singkatannya, dipaksain jadi emen, nggak ada. Nah makanya karena tidak ada singkatan dari am not, dia pinjem ke are. Kalau are itu ada singkatannya, aren't. Nah jadi hanya di subjek I saja, ya am not-nya menjadi aren't, karena dia pinjem singkatannya, aren't. Makanya aren't I? I'm teacher, aren't I? Saya di guru kan? Kira-kira bahasa Indonesia seperti itu ya. I am a teacher, aren't I? Kok jadi are? Kan kalau I am, I was, I have been, I have been, betul. Tapi untuk kasus present tense ada pengecualian, karena tidak ada singkatan am not, ya, maka pinjam ke are. Jadi I am a teacher, aren't I?
Tapi kalau I'm not a teacher, ya ini gak ada masalah ya. Bentuk negatif ini yang positif, ya tinggal dibalik saja. Am I? I'm not a teacher, am I? Nah ini pengecualian menggunakan subjek I. Nah, gue akan ingatkan dan pertegas sekali lagi mengenai question tag. Kalian silahkan simak bagian berikut ini. Nah, seperti yang kalian lihat, perhatikan am not tidak ada singkatannya. Kalau kalian lihat bagian contraction yang tadi sempat muncul, tidak ada singkatan am not. Sehingga question tag bagi kalimat positif yang memakai am itu meminjam dari are yang tadi barusan gue jelasin ya, sehingga menjadi are. Lalu yang kedua, harus ingat bahwa jika pernyataannya positif, maka question tag-nya negatif. Ya, tapi jika pernyataannya itu negatif, maka question tag atau penegasannya menjadi positif. Nah terakhir, ini yang terpenting, question tag itu atau penegasan diambil dari auxiliary verbs kata kerja batu seperti yang gue bilang. Maka pahami benar ya. Chapter 10 sampai 11, 14 verse fungsi itu maksudnya adalah pahami benar auxiliary verbs, yaitu to be, to have, to do models. Nah buat kalian yang mendapatkan modul dari gue, kalian bisa lihat di chapter 10 sampai 14 ya, untuk mempelajari auxiliary verbs dengan baik dan benar. Nah tidak lupa gue juga akan ingatkan kalian untuk selalu ulang-ulang ya video-video dari gue atau konten-konten dari gue kalau kalian memang mau serius belajar gramatika bahasa Inggris dengan metode cepat ini ya, sesuai dengan urutannya sehingga sistematikanya benar dan kalian nggak bingung. Kalau ada hafalan berupa kinetik ya, mau menggunakan gerak-gerak tubuh atau menggunakan mind mapping, silakan kalian perhatikan baik-baik atau diulang-ulang lagi hafalan-hafalannya ya, sehingga menjadi cepat hafal dan sehingga kalian bisa cepat paham penjelasan dari gue. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Gue Doni Mars. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tuhan wabarakatuh. Bye.